Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada pagi hari ini dan subuh kali ini kembali kita diberikan kesempatan untuk hidup, untuk merasakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan dan kenikmatan untuk bermunajat kepadanya di rumahnya yang mulia ini. Ini adalah kenikmatan yang tak terhingga, bahkan melebihi daripada kekayaan dunia dan seisinya. Kita selalu prinsip kita adalah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan berikutnya kita akan mengkaji tentang kenikmatan yang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan menuntut ilmu pengetahuan. Jadi ini adalah kenikmatan, anugerah dan juga ibadah yang panjang yang diwajibkan kepada seluruh orang muslim, yaitu menuntut ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan yang kita kaji saat ini adalah tentang ibadah-ibadah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana ibadah tersebut berlangsung, perintah-perintah tersebut berlangsung ternyata juga melalui proses, melalui namanya secara tergradasi atau melalui jenjang waktu. Nah, ini juga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah bagi umat Islam adalah ibadah yang menyatu di dalam kehidupan dan juga ibadah yang terus berlangsung sebagaimana yang dicontohkan. Tidak seperti ibadah-ibadah pada umat lainnya yang ternyata ketika dibaca di dalam kitab suci mereka beda kenyataannya dengan yang mereka lakukan. Seperti dijelaskan misalnya di dalam perjanjian baru diterangkan bahwa Nabi Isa atau Yesus ya, di dalam perjanjian baru ibadahnya itu meletakkan dahinya ke lantai atau sujud. Sementara yang mengaku umatnya tidak ada ibadahnya sujud, maka membingungkan ya. Oh, ini ternyata ibadahnya sama dengan orang muslimin, yaitu sujud. Sementara pengikutnya tidak sujud. Kenapa bisa berubah? Nah itulah ya. Memang tata caranya tidak terjaga. Sementara kita ini nanti Rasulullah SAW telah memberikan contohnya. Maka dalam sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian aku sholat. Maka kita sholat kita sama dengan Rasulullah. Tinggal bedanya riwayat aja ya. Rasulullah menggerakkan tangannya atau tidak. Kebetulan sahabat yang satu melihat lagi menggerakkan, yang lain enggak. Maka ulama berbeda pendapat. Oh, ternyata berkesimpulan menggerakkannya saat sedang menyebut nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu udah enggak gerak lagi. Nah, itu mazhab Syafi'i. Atau ketika masalah kunut, ada yang mengatakan kunut berdasarkan riwayat kunut itu hanya kejadiannya ketika utusan Rasulullah dibunuh oleh suku-suku yang minta dikirim guru ngaji. Ternyata ditipu, 70 orang dibunuh. Bayangkan, guru ngaji andalan dibunuh. Maka Rasulullah SAW sangat sedih, maka didoakan dengan doa kunut nazilah selama sebulan sampai diturunkan ayat Al-Quran Al-Qur'an, yaitu laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya Rasulullah, itu bukan tugas kamu untuk menghancurkan mereka. Itu Allah nanti punya ketetapan bagi mereka. Maka selesai. Itu satu riwayat ya.
Bagaimana ini? Nah, ternyata ini juga ibadah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyambung kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan juga kepada malaikat. Karena yang pertama kali tawaf itu malaikat. Malaikat. Kemudian malaikat itu pula yang pertama kali diperintahkan oleh Allah meletakkan batu-batu sebagai tanda dari apa? Dari tanah haram. Jadi tanah haram itu bukan ditentukan setelah Rasulullah, bukan, sudah ada, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim. Oleh Nabi Ibrahim itu membangunnya, bangunannya, tapi tandanya sudah ada, ya, sudah ada. Maka ketika Rasulullah diangkat, ingin sekali Rasulullah meminta untuk diarahkan kiblatnya ke kiblat yang dibangun oleh kakek beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga tersambunglah jalur rohaninya dengan Nabi Ibrahim. Sementara sebelumnya kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa, yang ketika itu akhirnya menjadi olok-olok orang Yahudi. Dikatakan oleh orang Yahudi, oh kamu itu ikut-ikut kami aja. Kami itu arahnya ke sana. Maka ini terasa perih pada Rasulullah SAW ketika disebut ikut-ikutan aja, ya. Maka minta kepada Allah diberikan yang istimewa, diberikan yang original, yang nggak bisa diaku-aku oleh orang lain. Lalu Yahudi dan Nasrani memang kiblatnya ke sana, ke Masjid Aqsa, karena di situ ada peninggalan-peninggalan di nabi mereka, ada jejak-jejak nabi mereka. Ternyata Allah kabulkan, Allah kabulkan untuk diarahkan kiblatnya ke Makkah, ke Masjidil Haram. Walaupun Masjidil Haram saat itu masih ada berhala, tapi sudah diperintahkan. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Pada nara taqallubuka fis sama. Aku telah melihat kamu selalu minta-minta untuk diarahkan ke sana. Maka sekarang arahkan. Maka akhirnya terjadilah ada kiblat lain. Sahabat mendengar, udah dipindahin kiblat. Kemana? Masjidil Haram. Langsung aja imam dari sini pindah ke sana. Jadi imamnya di sana sekarang, orangnya pindah, apa nggak ada di sana. Karena terbalik ya arahnya, ya. Yang awalnya ke sana jadi di sini. Ya tadi kan kita ke Masjidil Haram, dulunya ke Masjidil Aqsa ke sana. Terjadilah masjid di belakang. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan juga untuk apa? Melaksanakan haji dan umroh. Haji dan umroh, bukan hanya arah kiblatnya. Dan inilah juga peninggalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, "Tahhira baiti lit-thaifina wal-'akifina wal-ruk'is sujud." Yaitu siapkan rumah ini untuk apa? Lit-thaifina, untuk tawaf. Ya. Dan untuk itikaf, wal-'akifina wal-ruk'is sujud, untuk beribadah. Sementara saat itu belum dipakai saja oleh orang beriman untuk beribadah, karena diisi oleh ibadah yang sudah berubah. Jadi ibadahnya Nabi Ibrahim juga diacak-acak, ya. Ibadahnya Nabi Isa diacak-acak, ibadahnya Nabi Ibrahim diacak-acak, sehingga yang sebelumnya untuk mentauhidkan Allah sekarang menjadi tempat berhala. Jadi campur aduk antara menyembah Allah dan menyembah berhala. Jadi Allah ini jadi Tuhan yang paling besar, ini ada Tuhan-Tuhan kecil. Masing-masing suku, masing-masing tokoh diletakkan. Ini sebagai berhala-berhala mereka. Ya. Maka ini menjadi proses untuk apa? Untuk penyiapan, membersihkan itu. Karena sebelum dituduhkan, Rasulullah sudah mulai melakukan perjalanan untuk umrah sampai dicegah oleh orang-orang Quraisy. Jadi Rasulullah umrah ibadah dalam kondisi seadanya. Berarti masih ada berhala, ya. Dicegah sampai mereka kemudian berbaiat untuk hidup dan mati, ya. Apalagi Sayyidina Utsman saat itu ditangkap oleh mereka, sampai kedengaran Sayyidina Utsman tadi dibunuh. Wah, maka kita ini, kalau begini siapa tidak?
berjihad untuk hidup semati bersama Rasulullah untuk sampai ke sana. Mau bagaimanapun kita siap untuk ke umroh, untuk umroh ke Masjidil Haram. Akhirnya datanglah orang dari keputusan Quraisy mendengar ini siap hidup dan mati, maka ketakutan juga mereka. Akhirnya datang, ada perjanjian, itu apa? Sekarang balik lagi dah. So, cooling down balik dulu. Tahun besok boleh, ya. Tahun besok boleh datang ke sini, ya, untuk haji. Nah, ya, untuk haji. Maka, ya, tahun besoknya baru datang, dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka berikutnya datang bersama Rasulullah untuk apa? Untuk hajatul wada, untuk membersihkan Mekah. Ya, sudah dibersihkan Mekah itu dari orang-orang kafir. Jadi sambil didudukan, sambil beliau itu beribadah, selesai. Ya, selesai. Jadi ada prosesnya. Perjuangan Rasulullah SAW itu sekaligus ya, berproses. Ini di dalam Al-Quran, ya, Allah menegaskan bahwa setiap umat itu Allah jadikan tempat untuk beribadah, untuk pusat untuk beribadah. Allah berfirman, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurullaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat kami jadikan ada tempat ibadah. Jadi masing-masing ada, ya, masing-masing ada simbolnya dari zaman dulu, nabi-nabi juga sebelumnya juga ada. Maka kita diberikan simbol kesatuan, yaitu apa? Yaitu Masjidil Haram. Maka kita sampai saat ini dan seterusnya kiblatnya sama. Dan ini nanti yang dijadikan standar oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yaitu beliau mengambil dari sabda Rasulullah SAW hadis sahih, yaitu man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih fala tughfirullaha fi dhimmatihi. Barang siapa yang salatnya sama kayak salat kita, kiblatnya sama kayak kiblat kita di sono Masjidil Haram, kemudian juga dia membolehkan menghalalkan yang sembelihan hewan yang kita sembelih, jadi menganggap sama dalam makanan, maka itu muslim. Dia dapat jaminan Allah dan jaminan Rasulnya. Maka jangan sekali-kali kalian mengganggu orang yang begini yang sudah dijamin Allah. Nah, ini jadi standar oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bahwa kita tidak boleh saling mengkafirkan, mencela, membid'ahkan, mensyirikkan orang yang tanda-tandanya kalau sholatnya bareng sama dan kiblatnya sama, udah gitu aja. Jadi yang paling lengkap atau paling luas memberi toleransi adalah mazhab Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah itu merangkul orang beriman, dan mazhab Ahlus Sunnah itu direpresentasikan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sama Imam Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi. Sementara mazhab-mazhab yang lain pasti dia menyempitkan, pasti dia menyerang ke dalam. Khawarij mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Kenapa? Karena dilihat pada saat mereka hidup itu ada peperangan di antara orang beriman. Maka udah mulai sibuk nih menilai orang beriman, itu pada perang tuh, ada terjadi tumpah darah tuh, mereka masih iman gak? Lebih itu ngomongnya udah, iman gak? Oh, berarti yang telah melakukan dosa besar kafir. Sahabat Nabi pada kafir. Kenapa? Ada konflik berdarah. Udah main kafir. Kemudian Syiah juga mengkafirkan. Kenapa? Kenapa nih kita bisa begini? Karena nggak dukung Sayyidina Ali sebagai khalifah setelah Rasulullah. Maka orang-orang yang telah tidak mendukung Rasulullah, Sayyidina Ali, apalagi yang konflik pada beliau, berarti mereka gimana? Gagal. Mereka sudah berbalik dari ajaran Rasulullah. Berarti mereka sudah menyimpang, mereka kafir. Kafir lagi, ya. Jadi mengkafirkan orang yang tidak dukung Sayyidina Ali. Jadi aliran-aliran itu yang menyimpang itu pasti kerasnya kepada sesama orang beriman.
Maka Ahlus Sunnah ini nyari alasan untuk menyatukan. Nah di antara standarnya yang diajarkan oleh oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari adalah hadis tadi. Dan itu nggak pernah disebut tuh sama yang lain-lain, aliran-aliran lain. Jadi masing-masing lihat pakai apa? Ayat atau hadis yang dijadikan mukul gitu. Kalau kita ini ayat atau hadis kita jadikan untuk menyatukan. Ya. Maka jadilah yang paling besar akhirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi standar kita adalah kiblatnya sama udah. Beda kalau beda, ya itu berarti beda aliran atau beda mazhab dan lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana proses pendirian Ka'bah. Ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah tersebut bersama Ismail, mereka berdoa. Jadi kita setiap melakukan kebaikan diajarkan berdoa kesempatan. Karena ini kemuliaan. Setiap kita beribadah setelahnya berdoa. Ya. Setiap setelahnya berdoa kesempatan. Karena lagi dimuliakan oleh Allah. Yaitu apa? Ya Allah, terimalah kami yang kami kerjakan ini. Karena Engkau Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Kemudian jadikanlah kami, ya, dan orang-orang yang tunduk kepadamu, dua-duanya anak bapak. Kemudian juga keturunan kami. Jadi kalau kita minta buat kita membuat keturunan juga sebagai umat yang tunduk muslim kepadamu. Dan ajarkanlah kami cara beribadah kami dan berikanlah ampunan kepada kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi Taubat dan Maha Penyayang. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini membuat Masjidil Haram itu, Ka'bah itu berdua-dua sama anaknya dari tempat yang sudah ditandai oleh malaikat, ya, oleh malaikat. Jadi tinggal terusin, ada tanda-tandanya. Nah kemudian Allah memerintahkan wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim panggil orang untuk haji. Misalnya mereka pada datang kepada tempat ini dari mana-mana, ya. Maka Nabi Ibrahim itu bertanya, ya Allah, bagaimana saya memanggil orang sementara saya ini kan hidupnya terbatas, suara saya terbatas, ya kan? Sekuat-kuat yang kita manggil itu, mari haji, misalnya gitu kan, marilah kita haji, labbaik Allahumma labbaik, aja gitu. Itu suara saya cuma segini, bagaimana ya Allah? Maka Allah mengajarkan bahwa panggillah, lakukanlah, nanti Allah akan menyampaikan. Allah akan menyampaikan. Jadi kita ini jadi sarana oleh Allah, dijadikan alat oleh Allah untuk menjalankan kehendak Allah. Maka Nabi Ibrahim manggil aja. Jadi suara beliau dari dulu akhirnya sampai ke kita pada hari ini. Coba bayangin, sampai kepada kita. Ini keagungan dari orang-orang yang tunduk kepada Allah. Suaranya itu sampai ke kita. Kemudian juga Nabi Ibrahim minta juga supaya, ya, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jagalah lidah-lidah yang baik buat saya. Kata begitu. Kita juga minta boleh. Minta disebut yang bagus. Maka semua agama, ya, agama Yahudi, Kristen, Islam menjadikan Nabi Ibrahim sebagai panutan. Tidak ada kritik Nabi Ibrahim dari berani. Karena minta juga Nabi Ibrahim, kesempatan minta apa saja. Nah ini nanti yang dijadikan juga oleh Rasulullah untuk minta apa aja kepada Allah. Sampai semua permintaan Rasulullah dikabulkan kecuali satu aja yang dikabulkan. Jadi minta dari perjalanan sejarah umat-umat terdahulu dibinasakan. Maka Rasulullah minta jangan sampai binasa umat ini dengan bencana alam, dengan apa enggak, jangan. Jadi kalau ada bencana
Mesir untuk cari makan. Kita diminta oleh Rasulullah sampai jangan sampai mati kelaparan. Maka kita ini semenjak zaman Rasulullah nggak ada sampai orang mati kelaparan. Ada. Dulu ada istilah, ada dari ukur dari itu, ada Malthus ya, ada teori Malthus bahwa pasti nanti pada kelaparan karena manusia lahir itu berderet, lahir 2, anaknya 10, hitung aja kan, anaknya 10, anaknya 5, berapa ton? Sementara sawah itu kan hasilnya cuma segitu, sawah gak bertambah, udah ketakutan kelaparan. Ternyata ketemu apa? Pupuk. Jadi banyak lagi hasilnya, malah sekarang ada obesitas, kegemukan, kebanyakan makan. Dulu ketakutan dan kelaparan. Jadi ada aja sarana untuk orang nggak kelaparan. Jangan takut kelaparan. Umat Nabi Muhammad. Nah, yang satu nggak dia apa? Kita juga kalau perang nggak akan kalah selama bersatu. Maka Gaza bersatu menang terus. Tapi mulai rusaknya kapan? Pecah dan gombak. Indonesia juga sering kalah itu sama Australia, siapa, Inggris. Ya, kenapa katanya ada pengkhianat, membocorkan gerak-gerik kita ketika konflik dengan apa? Dengan Inggris, ya. Maka sering sekali kita ketahuan duluan, jadi dihabisi kita pasukan kita. Kenapa? Ada yang bocorin. Nah, jadi lemahnya itu di dalam perpecahan. Jadi yang satu yang tidak dikabulkan adalah apa? Enggak berpecah, itu aja. Ya, enggak berpecah. Jangan sampai berpecah. Maka Rasulullah SAW itu tidak dikabulkan. Jadi manusia memang cenderung untuk beda-beda. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan tilka rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'din minhum man kalama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Maka kata Allah, "Walau syaa Allah ma qatala alladziina min ba'dihim ba'da ma ja'ahum bayyinatun walakin ikhtalafu." Kalau Allah mau tak ada perbedaan, tetapi Allah memang menghendaki adanya perbedaan. Karena dari perbedaan itulah nanti beda kita nih, nasib kita atau ibadah kita atau perjuangan kita, sikap kita. Ada perbedaan di antara kita dalam memahami ibadah bisa buat berantem gitu. Bisa saling bunuh-bunuhan, bisa saling pecah. Tapi beda juga dengan tahunya beda, jadi ilmu. Jadi biasa, jadi ilmu, jadi kearifan. Yang satu jahat, yang satu enggak, tahu beda. Ada mazhabnya, ada aliran nyantai ya. Yang satu terawihnya segini, satu terawihnya ini, beda biasa. Jadi ilmu ya, tahu begini. Tapi yang enggak ada ilmu, berwahimah itu jatuh di sini. Jadi perbedaan itu menjadi ukuran buat kita. Derajat kita di sisi Allah itu sejauh mana. Nah, maka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tadi diangkat derajatnya, dijadikan orang sebagai imam. Kenapa? Karena menyimpulkan konsep persatuan. Jadi standar persatuannya sangat fleksibel, yaitu apa? Pokoknya yang kiblatnya sama, udah nggak boleh kita saling menyerang. Itu saudara kita, selesai, aman, damai, adem. Ketemu kita, tapi bukan ngarang kita, harus ada dalilnya juga ya. Jangan ngarang, yang penting udah kita sama-sama apa dulu ya. Sama-sama kiblatnya sama, ya ketemu udah, ya gitu kan. Jadi Allah memerintahkan didirikan yang Masjidil Haram itu untuk apa? Sumber tauhid. Bukan untuk musyrik, tetapi ya setelah Nabi Ibrahim orang banyak berubah, malah dijadikan tempat kemusyrikan. Maka datanglah Rasulullah SAW membersihkan tempat tersebut. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ya memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk haji dan umroh. Setelah sebelumnya memerintahkan untuk menjadikan Masjidil Haram sebagai kiblat. Allah memerintahkan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada manusia bahwa mereka ada berkewajiban untuk berhaji ke Masjidil Haram bagi siapa yang mampu. Ya,
bagi siapa yang mampu. Dalam surah Al-Imran ayat 97. Allah juga memerintahkan dalam surah Al-Baqarah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sepenuhilah atau tunaikanlah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengikhlaskan tauhid, membersihkan tauhid dan membersihkan, meninggalkan apa-apa yang sebelumnya dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di sana. Itu apa? Fajtanibur rijsa minal awsan wajtanibu qawla zur hunafa'a lillah ghairu musyrikin bih. Jadi tinggalkanlah perbuatan-perbuatan buruk, juga tinggalkanlah berhala-berhala dan kata-kata palsu, dan tunduklah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dibersihkan ya. Dari sebelumnya itu dipenuhi dengan kemusyrikan, perbuatan buruk. Bahkan ada satu kebiasaan orang tawaf itu telanjang. Ya, tawaf itu telanjang. Untuk apa katanya? Untuk membersihkan dosa-dosa. Jadi ketika tawaf dibuka bajunya, untuk apa? Saya membersihkan diri saya dari apa? Dari perbuatan saya yang sebelumnya. Gitu. Jadi akhirnya di keliling Ka'bah itu orang pada tanya. Bayangin ya, kan hebohnya begitu. Tapi udah kebiasaan begitu, setelah itu selesai banget. Maka nanti kita dengan apa? Ihram, kain ihram, nggak boleh pakai apa-apa dalamannya, ya. Diberikan yang terbaik, bukan seperti orang-orang jahiliyah. Karena mereka haram gitu ya, ingin melepaskan kesalahan, dilepas bajunya. Ini ya perbuatan yang saya lakukan dengan ini saya lepas. Maka dia beli telanjang ya. Ngeri kan? Kalau kita jamaah ada ketahuan semua jadi. Maka Allah berikan kemuliaan pada kita dengan kain ihram yang dikasih dua lagi kan, atas bawah, ya, atas bawah. Jadi kita tidak boleh meninggalkan dan tidak boleh mengerjakan hal-hal seperti itu, ya. Kemudian Allah tempatkan juga apa? Waktunya dan etika haji. Gantian semua. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ingat ya. Haji itu ada waktu-waktunya. Maka barang siapa yang sudah menjalankan atau niat haji, maka nggak boleh ngomong jorok, ya, nggak boleh ngomong jelek-jelek, juga nggak boleh pada bertengkar, nggak boleh tahan, ya. Walaupun kadang-kadang disuruh panas, emosi memang, atau tiba-tiba ya nafsunya gede karena panas. Nah, ini juga cobaannya, ya, cobaannya tuh harus nggak boleh nahan diri. Pada istri aja nahan ya, kalau lagi apa sudah ihram. Tapi kalau belum ihram atau setelah ihram itu boleh ya. Nah, itu juga jadi rukhsah bagi kita ya. Jadi sebentar aja sebetulnya ihram itu, kecuali yang hajinya haji ifrad ya, dari datang tuh kloter terakhir itu masih lama tuh, berapa hari ya, sampai waktunya apa? Wukuf. Maka dia itu pakai ihram dari sejak datang ya, karena haji ifrad. Atau haji kiron ya, jadi dari semenjak datang. Bagi yang tawaf kloter terakhir biasanya bisa ada yang pilih. Maka sekarang-kadang yang kloter terakhir pun hajinya haji tamattu aja dah. Datang umrah, selesai umrah, potong rambut, selesai ya, pakai pakaian biasa. Nungguin apa? Nungguin untuk wukuf. Nah, setelah wukuf baru kita niat lagi, niat haji. Ya, cuman berarti bayar dam, udah gitu aja dah. Ya, nah, kenapa bahaya kan golek-golek istri apa kan? Takutnya jadi malah dosa ya, atau nutup bagian tubuh, jadi banyak kena dam mulu ya kan? Kalau sekarang susah. Kalau dulu mungkin nggak banyak godaan. Sekarang di depannya udah banyak mall-mall ya, mall-mall kita jalan-jalan sama kayak ihram terus ya, berapa hari-hari hanya kotor bau, nah gitu ya. Orang sekarang jadi enak-enak aja. Kemudian Allah juga menjelaskan manasiknya dan mana
ada berhala, di sini ada berhala. Ada berhala. Jadi mereka mengagungkan di sini. Maka sahabat bertanya, bagaimana ini? Ini tempat berhala dulu. Berhala. Mereka pada begitu ke sono kemari itu untuk apa? Ibadahnya Nabi Ismail, ya, Nabi Ibrahim diganti dengan apa? Pengagungan berhala. Maka kata-kata dalam Al-Quran, fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Enggak mengapa. Kenapa? Karena sudah dibersihkan sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagian untuk ritus atau manasik haji dan umroh, ya. Maka kita umroh juga, tawaf juga, sama sa'i, ya. Cuma nggak ada hukumnya, itu aja bedanya, ya. Hukum sama melontar. Yang selainnya itu sama antara haji dan umroh. Jadi umroh itu tawaf sama sa'i aja, ya. Setelah itu pada pakai apa? Pada tahallul, buka ihram, udah selesai. Tapi kalau haji enggak, haji sama wukuf dulu sebelum ya, wukuf, melontar, baru kita tawaf ibadah, ya, tawaf ibadah sama setelah itu sa'i, ya, sa'i Safa dan Marwah. Kemudian Allah juga mengajarkan masalah bagaimana cara dari Arafah, ya. Faida afattum min Arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Kalau kalian telah bergerak dari Arafat, maka zikirlah kepada Allah di tempat-tempat yang memang diperintahkan. Jadi kita selama dari tempat wukuf di Arafah, maka kita labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Ya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma afidu min haitsu afada nas. Ya, kita tawaf, ya, setelah itu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian kita lakukan kepada Allah. Sebenarnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Setelah menyelesaikan itu semua, kamu tetap berzikir, ya. Banyakin latihan untuk berzikir, teruskan, jangan berhenti zikir kita. Kapan aja zikir kita? Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma 'alaihi. Maka zikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Maka kita Idul Adha itu pada dasarnya itulah Id yang besar, ya, Id besar. Kenapa? Dia itu Idnya panjang, 4 hari. Sama Idul Adha sama Ayam Tasyrik 3 hari, 4 hari. Maka selama hari itu kita dianjurkan, diperintahkan untuk zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kita zikir terus. Zaman dulu itu cuma ke pasar-pasar juga berzikir, terus sampai bergetar. Tapi kalau sekarang kadang-kadang cuma seharian doang itu. Ya, setelah kita pada sholat Id pulang udah lupa. Ya, setelah itu potong hewan, kan, potong korban. Pada aslinya, ya, kita itu zikir takbir itu sampai hari tasyrik yang ketiga, ya. Nah, selesai itu baru selesai zikir, ya, atau takbir. Tapi zikirnya tetap dilanjutkan, ya. Tapi untuk zikir atau takbir khusus itu sampai ayat tasyrik selesai. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah terangkan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Maka siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu menandakan ketakwaan di dalam hati, ya. Kemudian Allah juga mengajarkan untuk apa? Berkorban, ya, berkorban. Itu juga rangkaian dari ibadah pada saat ibadah haji, ya, berkorban. Jadi ada dam, ya, ada berkorban. Kemudian kita juga yang di sini pada berkorban, ya, karena itu adalah haji atau Idul Akbar, ya, Idul Akbar. Cuma di Indonesia yang merasa sebagai hari Id yang besar itu justru Idul Fitri.
Tapi ya mereka liburnya cuma sehari aslinya. Kalau negara lain Indonesia bisa 2 pekan keliling terus kan sama keluarga. Ya, ini juga cara orang Indonesia ya, untuk apa? Minta maaf kepada orang-orang yang bersalah ya. Jadi saat puasa kita minta maaf kepada Allah, maka Lebaran kita minta maaf kepada sesama manusia. Akhirnya jadilah kita ini alhamdulillah bersatu. Itu nggak jadi masalah ya. Itu nggak berubah syariat, tapi menjadi ibadah kebiasaan. Termasuk halal bihalal. Maka ada halal. Ya, kalau bihalal sampai berhari-hari ya. Nah, itu juga kebiasaan Indonesia. Dan itu namanya sunnah hasanah. Ya, bid'ah hasanah. Sesuatu yang baru tapi baik. Kalau enggak, gara-gara halal bihalal masuk neraka. Kenapa? Enggak ada pada zaman Rasul kumpul-kumpul halal bihalal. Halal bihalal juga itu istilah Indonesia. Untuk apa nih? Oh, kita nih pada habis kampanye, habis apa nih kayaknya pada kisah-kisah ya apa. Ada konflik, ada apa, kita nyatukan gimana caranya? Apa yang namanya? Udah halal bihalal. Kita halalkan kesalahan kamu, saya juga minta halalin kesalahan saya. Maka halal sama bihalal. Ya, di negara lain nggak ada. Ya. Apakah bid'ah? Iya. Tapi bid'ah hasanah. Apa bid'ah sayyi'ah? Bid'ah hasanah. Ya. Maka kita nggak ada yang melawan ini. Nah, seharusnya ini bid'ah nih. Bid'ah. Kalau yang anti bid'ah ini itu tuh. Tapi nggak ada yang berani bilang kan. Kalau bihalal bid'ah. Jadi kita bilang itu bid'ah hasanah. Ya. Karena itu menjadi sarana orang untuk saling maaf-maafkan. Ya, dulu ya. Kita ini biasanya setelah pengajian ada namanya sholat isyraq ya. Nah, sholat isyraq itu ya, dia ini sebagai tambahan ya, adalah awal dari sholat duha. Waktunya itu kapan? Jadi ada waktu setelah subuh itu ada namanya waktu haram. Haram sholat ya, setelah subuh. Sampai kapan? Sampai isyraq. Ya, hati-hati ya. Itu bukan sampai terbit matahari, bukan. Terbit matahari masih nggak boleh. Kapan itu? Berarti mulainya yaitu sekitar 12 menit atau 15 menit setelah terbit matahari. Jadi harus diingat, sekarang terbit matahari kapan? Kalau saya lihat jadwalnya itu jam 5.34 ya. 34 tambah 15 menit jadi berapa tuh? Jadi jam 5.49 ya. Jam 5.49 masih banyak. Ya, hati-hati kita selesai pengajian atau pada sholat isyraq aja kan ternyata waktunya masih haram. Jadi akhirnya ada yang nanya waktu itu, Ustaz, kan katanya ada setelah subuh itu ada waktu haram. Tapi kan baru terbit matahari, harus cari di benar tuh. Ya. Jadi ada waktu haram, ada waktu dibolehkan, ya, ada waktu disunahkan. Nah itu sekitar 15 menit setelah apa? Setelah terbit matahari. Jadi isyraq itu adalah sholat awal, sholat duha bagi orang yang di masjid dari subuh gitu. Jadi sebelum pulang dia duha dulu. Itu namanya isyraq ya. Kalau di rumah bukan isyraq. Namanya dia duha ya. Duha. Jadi awal duha. Awal duha. Jadi sepenggalan apa? Ala qadri ramhi ya, setinggi apa? Setinggi galah. Galahnya segini maka ini bayangannya segini ya. Ada yang mengatakan saya lihat di fatwa itu sekitar 12 menit atau amannya 15 menit. Berarti kita ini ya kalau isyraq nanti jam 5.49 paling cepat ya, masih berarti waktu kita pengajian masih ada beberapa lama juga ya. Masih ada 20 menit. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Mekah sebagai tempat yang haraman aminan. Artinya apa? Kalau kita haram ya. Oh tanah haram sih ya. Katanya suci, kok tanah haram? Maksudnya haram melakukan perbuatan jahat gitu. Haram melakukan pelanggaran. Ada beberapa hal yang dibolehkan di tempat lain, di sini haram. Kita bingung kan, haram. Maksudnya ke Masjidil Haram gitu kan. Dulu kalau ada
Jadi kalau ada penjahat aja tuh lari ke situ, nggak boleh tuh pemerintah itu nangkep. Jadi banyak orang dulu yang nggak punya paspor itu ini lari ke Mekah dan Masjidil Haram bermukat ke pulang-pulang, tapi ya akhirnya dia nggak tahan juga kan di dalam, ditungguin sama apa? Sama apa? Sama keamanan ya, akhirnya ditangkap juga. Atau terpaksa, waktu itu ada Gunaiman ngaku sebagai Imam Mahdi. Ternyata dia membunuhi orang-orang, memaksa orang untuk membaiat dia. Maka kejadian itu tahun berapa? 70-an ya. Dia membunuhi orang yang pada lagi haji, pada lagi beribadah di situ. Maka akhirnya pemerintah terpaksa mengambil tindakan, memerangi mereka di Masjidil Haram. Ya. Jadi terpaksa oleh itu. Ya. Jadi sudah melakukan keharaman. Juga Allah mengharapkan berburu di sana. Ya, saat kita sedang memakai ihram itu atau sedang haji, jangan memburu. Kenapa? Karena kalau orang nyari makan dengan mencari hewan itu habis. Ya, habis tuh. Orang di sana tempatnya gersang, udah gitu dijadikan buat nyari buruan, habis semua dan ya. Maka nggak boleh. Jadi kita ini merpati kan, hidup bebas ya merpati. Coba kalau boleh, terus makan siang ambil merpati, tangkap, di dimasak di rumah, dipondokkan, habis ya. Maka sekarang itu merpati penuh di Masjidil Haram, di Nabawi ya. Dan itu diberikan apa? Diberikan balasan juga. Barang siapa pelanggar itu disuruh bayar dam. Ya, bayar dam. Ya kena akhirnya. Ya. Jadi kewajiban haji itu dilakukan atau diturunkan oleh Allah pada tahun ke-6 Hijrah. Jadi pada tahun itu ketika diperintahkan, maka Rasulullah SAW bersama rombongan datang untuk apa? Untuk ke Masjidil Haram untuk umroh. Akhirnya tadi ditolak oleh orang-orang Quraisy, ditolak sampai ada tadi pada janji untuk sehidup semati. Ya. Sayyidina Utsman yang meminta izin ke sana ditangkap, nggak boleh apa? Sampai didengar udah dibunuh, maka bertekad untuk membela. Maka akhirnya ada keputusan, ada negosiasi. Sekarang pulang dulu, ya sekarang pulang dulu, tahun depan baru balik, boleh. Nah, maka Rasulullah SAW wa qadatil umrah bis sanati sabiah. Maka tahun berikutnya jadi qada ya, qada umrah. Jadi umrah pada tahun ke-7. Nah, maka ketika Rasulullah datang ke situ, orang mulai geger. Mulai geger apa? Ini udah jelas-jelas kehadiran Rasulullah ini dengan kekuatan. Maka sudah mulai takut, udah. Berarti benar-benar tinggal waktunya saja ini akan ditundukkan. Jadi tinggal nunggu waktu dan orang udah mulai menjalin hubungan kepada Rasulullah, ingin beriman. Makin banyak orang-orang Arab karena dengar Rasulullah dan rombongannya udah sampai ke situ. Dan orang Quraisy nggak bisa apa-apain dan terikat perjanjian. Maka pada tahun ke-9 Rasulullah manusia haji bersama Abu Bakar. Udah Abu Bakar datang pada tahun ke-9, datang haji lagi. Pada tahun ke-10 Rasulullah sekarang bersama sahabat Nabi, bersama sahabat Nabi yang ada yang dikatakan 10.000, 10.000, ada yang bilang 100.000, ya, banyak sekali orang-orang beriman saat itu bersama Rasulullah, ribuan lah pokoknya ya. Sehingga akhirnya ya orang Mekah udah nyerah, udah tunduk kepada Rasulullah SAW dan kaum beriman. Jadi bersila itu di Masjidil Haram dari segala kemusyrikan ya. Nah, maka saat itu Rasulullah mengajarkan tentang haji, cara-caranya. Rasulullah bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara ibadah haji kalian. Maka sekarang kita ya, haji itu nggak bisa marah. Kapan kita melontar, kapan kita tahallul, bagaimana cara kita pakai ihram, nggak bisa kan? Kenapa? Karena mengikuti Rasulullah SAW. Karena itu nyeleneh dulu. Ada yang mengatakan apa? Kan katanya haji itu apa?
yaitu waktunya itu apa? Al-Hajj Asyhurun Ma'lumat. Ada beberapa bulan. Kenapa? Gara-garanya ini katanya penuh ini gara-garanya wukufnya cuma 1 hari. Padahal haji itu Asyhurun Ma'lumat berbulan-bulan. Udah mencoba untuk katanya berijtihad orang Indonesia. Ternyata dia ngambilnya dari orang Mesir, Jontek ya. Jadi kalau haji beberapa bulan, kenapa kita wukufnya dibatasi cuma sehari? Itu doang. Bahkan kalau kita lewat itu udah nggak sah. Ya. Kalau nggak ikut wukuf saat itu nggak haji. Maka ini waktu kita jadi petugas haji itu yang sakit aja dibawa ke situ. Pakai ambulan walaupun sebentar, tapi sakit. Dibawa ke situ udah sampai sini udah dibawa lagi. Supaya ngerasain apa wukuf ya, ngerasain wukuf. Sampai repotnya begitu. Kenapa nggak bisa juga tuh kayak tadi katanya? Kenapa selama 3 bulan kita haji gantian? Nggak bisa. Karena kata Rasulullah SAW, al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah, hukum itu nggak bisa. Maka nggak ada yang bisa mengubah. Ya. Itulah juga persatuan umat Islam. Kalau nggak kita pilih-pilih dulu. Udah nyantai banget haji ya. Maka itu jadi perjuangan haji ya, al-hajju Arafah. Haji itu intinya Arafah. Maka dari haji ini terdapatlah banyak faedah. Di antaranya ya, orang Mekah mendapatkan apa? Mendapatkan pemasukan. Padahal Mekah itu tempat yang tidak ada tanaman. Maka ini menjadi jawaban terhadap doanya Nabi Ibrahim, yaitu apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku letakkan anakku di tempat yang kering ini, enggak ada apa-apanya. Bahkan air juga enggak ada waktu itu kan. Supaya apa? Supaya mereka beribadah kepadamu. Maka jadikanlah hati mereka, hati manusia tertarik ke situ. Dan berikanlah mereka rezeki anak-anak saya berupa apa? Buah-buahan agar mereka bersyukur. Maka di Mekah kita dapatin buah-buahan itu lebih enak daripada buah-buahan di sini. Lebih segar, lebih beragam. Misalnya apel enak apa di sana? Walaupun murah. Kita di sini apel kadang-kadang serba, kadang-kadang ini. Di sana lebih segar, lebih enak, lebih murah. Ya. Pisang gede-gede apa aja melon ya. Terus apa itu rumah ya buah-buahan itu justru enak-enak di sana ya. Enak-enak kenapa? Itu aja Nabi Ibrahim. Bayangkan ya, kita harus sering-sering berdoa buat anak kita karena Nabi Ibrahim ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang-orang Arab mendapatkan manfaat. Kenapa? Karena mereka mendapatkan bukti keagungan Islam, maka mereka itu tertarik beriman. Kemudian mereka juga jadi pada berdagang, maka akhirnya mereka jadi hidup. Bahkan Saudi sekarang ingin menjadikan haji jadi sumber pemasukan. Jadi sekarang mau dibangun, tapi kebablasan juga dia. Tempat namanya Al-Ula ya. Al-Ula itu aslinya sabda Rasulullah SAW, kalau lewat tempat ini suruh cepet-cepet. Kenapa? Karena itu tempatnya orang Madian. Nabi Soleh di situ, kemudian diingkari oleh kaumnya. Maka dikatakan padam dan alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka bangunan-bangunan mereka yang tinggi-tinggi yang membuat mereka sombong, yang rumah cakep, itu akhirnya dibinasakan oleh Allah. Gara-gara mereka mengolok-olok Nabi Soleh. Bila Madiana Abu Soleh. Nah maka ini Isyraq ya, terbit ya 3:41 30 udah bunyi. 33. Jadi baru terbit ya, ingat ya. Ini baru terbit. Sholat subuh sudah habis. Sudah habis. Sudah habis. Nah ini ya sholat subuh habis nih. Tapi setelah ini belum boleh sholat. Tunggu lagi 12-15 menit. Itu namanya Isyraq. Kalau enggak haram sholat
minyak ya, sebagai sumber kehancuran fosil, namanya energi fosil, karena ozon sudah bolong atau panas bertambah ya, karena polusi, dan itu semua gara-gara pembakaran fosil. Jadi ada target untuk nanti beberapa tahun kemudian sudah tidak lagi menggunakan energi fosil, tapi belum berhasil saat ini. Mengganti energi yang ramah lingkungan itu belum berhasil. Bahkan Jerman ini membangkitkan kembali apa? Pembangkit listrik dari tenaga batu bara. Bahkan batu bara yang paling jelek, ya. Dari mana tuh? Dari tambang mereka. Batu bara yang paling rendah kalorinya. Kenapa? Karena diembargo oleh Rusia. Rusia dimusuhi, dia juga musuhi lagi. Dia putus suplai minyak, suplai gas. Maka Eropa juga sekarang goncang, ya. Mereka juga nyari lagi. Serba salah, ya. Kita udah kecanduan energi fosil, ya. Nah, Saudi udah siap-siap. Kalau udah gak ada yang beli minyaknya, maka sumber kita dari mana nih? Maka dia mencontek Dubai. Dubai itu pemasukan dari minyak cuma 1%. Kalau Qatar kaya dari yang gas yang banyak, kaya ya. Nah kalau Dubai enggak, tapi dia bikin penjara langit itu yang 800 meter, Burjul Khalifah. Dari mana tuh? Dari uang pariwisata, mengundang pariwisata. Nah maka Saudi itu contek dia. Sekarang dia membuat tempat-tempat supaya kita pada sedang datang ke sana, umroh, kunjungi tempat-tempat. Jadi dipermudah untuk mendapatkan visa. Termasuk ke tadi ke daerah Al-Ula, sampai ada penginapan, ada apa untuk menyaksikan sisa-sisa budaya mereka, sampai melanggar sunnah, melanggar perintah Rasul. Yang seharusnya tempat itu dijauhi cepat-cepat. Kenapa? Jangan sampai kita kena azab. Sekarang malah diperjualbelikan. Untuk apa? Untuk menarik turisme. Kenapa sampai itu diadakan? Karena kemarin banyak peninggalan-peninggalan dihancurin oleh rezim Saudi. Salah mereka sendiri. Peninggalan para sahabat, peninggalan Nabi sendiri banyak yang dihancurkan. Jadi tinggal namanya aja. Seperti apa tuh? Honda mana tuh? Ada suatu masjid, masjidnya sahabat-sahabat, diganti satu aja masjid. Ya. Jadi mereka sendiri menyesal keadaannya sekarang kan. Peninggalan-peninggalan itu hilang. Bahkan kelahiran Rasulullah diganti tempatnya jadi apa? Jadi perpustakaan. Ya. Jadi banyak ya gitu. Sekarang baru akhirnya dijadikan buat turisme ya, sebagai sumber keuangan. Ya. Yang ketiga, faidatul Arab kafah bintima'ihim wa ta'arufihim wa wihdati nasbihim wa qiblatihim. Menyatukan orang Arab. Jadi mereka saling berkomunikasi, menyatukan ibadahnya, menyatukan kiblatnya. Jadi akhirnya Mekah menjadi pusat persatuan orang timur dan orang barat. Dari mana-mana kumpul ke situ. Termasuk kita menyatukan perjuangan Indonesia ini kumpulnya di sono saat pada haji. Karena itu senang pura-pura gitu mata-matain kita nih, pura-pura masuk Islam ya, untuk melihat siapa-siapa yang pada haji. Termasuk kenapa kita Indonesia dinamakan ada haji gitu. Itu orang Belanda kabarnya, supaya ketahuan yang mana yang udah haji, supaya didata. Orang Belanda begitu ya, ketahuan ya. Yang si haji ini haji, berarti udah pernah dia ketemu dosen sama tokoh ulama. Ini bahaya. Jadi bertanda oleh apa? Pemerintah Belanda ya, yang haji itu. Karena ada ide persatuan, ada ide nanti akan berontak benar ternyata ya. Kita akhirnya merdeka dengan perjuangan kesatuan tersebut. Ya, itu gara-gara kita pada haji ya. Kemudian masalah zakat. Jadi Rasulullah SAW tadi hajinya diperintahkan oleh Allah. Kemudian tata caranya dicontohkan oleh beliau. Enaknya, ya, enaknya. Jadi kita nggak ngarang-ngarang. Tadi saya lihat di mana? Di YouTube ya, ada peristiwa itu orang Kristen itu
biara-biaranya pada tempuruk begitu, ya. Katanya apa itu? Sedang mendapatkan apa itu? Ya, ucapan apa namanya? Ada ritus begitu. Jadi akhirnya seharusnya sujud jadi tempuruk gitu. Kenapa seperti itu? Karena terputus antara ajaran Nabi Isa kepada mereka. Akhirnya gerakan-gerakan yang mereka buat, mereka kadang-kadang aja, ya. Bahkan ibadahnya yang duduk aja dengerin ceramah, dengerin apa khutbah dari pendetanya, nggak ada sujud sama sekali. Karena itu dia pakai batu, ya, ibadahnya pakai batu. Kita seperti ini. Dan Yahudi ada sujudnya, ya lebih dekat ke Yahudi kita dalam masalah ibadah, ya. Lebih dekat sebetulnya sama Yahudi. Yahudi itu tahu kebenaran agama Islam, tapi mereka gengsi. Sama Nabi aja, nabi-nabi sebelum Rasulullah mereka lawan. Jadi GR mereka itu kebanyakan Nabi. Kakek mereka, paman mereka, ya, bapak mereka Nabi, maka mereka di bawah ini merasa terpilih, nah, gitu ya. Jadi GR, akhirnya meremehkan. Jadi hati-hati kita ya, meremehkan. Nah, gara-gara kita pernah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka jatuh di dalam kesalahan yang fatal, ya. Baik, ini untuk kajian peristiwa haji dan umroh dan tata caranya ini, ya, sudah selesai. Nanti berikutnya tentang zakat, ya. Jadi ini kita dengan cara seperti ini kita bisa menyaksikan bagaimana proses dari ajaran-ajaran yang kita jalankan. Jadi ada prosesnya, ada tata cara bagaimana diturunkan. Jadi kita semua ada sejarahnya, itulah kelebihan Islam. Semua diterangkan, nggak tahu ya ikutin aja lah. Kita ada riwayatnya semua, ya, ada riwayatnya semua, ya. Ya baik, barangkali ada yang ingin bertanya tentang masalah ini. Kemarin Pak Doni bertanya, ya, bagaimana pendapatnya kalau untuk 2024 apa melanjutkan ini atau bagaimana, ya? Atau ini terserah juga, ya. Ini juga bagus ya, dilanjutkan. Kenapa? Karena kita jadi tahu proses. Kita ini nggak ada rahasia, ya, semua dibongkar. Bukan karena pemilu kita. Bukan karena pemilu. Sekarang kalau boleh jangan lagi. Jangan terus ya. Bahaya. Jangan aja. Oh, ya, baik ya. Kemudian saya juga, ya, saya ulangi lagi nih, saya ada apa namanya, Al-Quran, namanya Al-Quran apa? Ahmad. Itu Ahmad apa singkatan dari Asmaul Husna, makna dan doa. Ya itu apa ini maksudnya? Jadi Al-Quran kami cetak dan di bawahnya ada penjelasan Asmaul Husna yang disebut di akhir ayat setiap halaman. Kenapa ini begini? Karena belum ada di dunia begini. Bahkan ada pemahaman orang tentang Allah itu arahnya kepada fisik. Sampai Allah punya kaki, ya, punya telapak kaki, ya. Sampai ada penceramah bilang menceritakan tentang panasnya neraka adalah Allah memasukkan betis telapak kakinya ke neraka. Barulah neraka itu katanya cukup gitu. Dan panasnya itu sampai membuat apa? Membuat kulit kaki Allah itu sampai mengkerut karena panas. Itu dari mana caranya? Udah salahnya double, ya. Udah ngarang, ya udah salah tadi, dan itu bahaya sekali kalau dulu udah sesat. Tapi Indonesia itu orang kita nggak bisa juga nyesatin orang. Zamannya banyak juga, ya. Jadi tokoh, jadi referensi jutaan orang. Alhamdulillah ini dari. Karena itu kita harus jelas bilang itu salah, bahkan sesat. Ada yang bilang Nabi Musa alaihissalam kenapa ke Tursina? Karena Allah itu adanya di atas. Berarti gunung itu lebih dekat. Jadi Nabi Musa itu berusaha lebih dekat kepada Allah dengan datang ke Tursina. Nauzubillah min dzalik. Karena kalau begitu kita mendingan ke apa? Ke pusat yang pada ke bulan lebih dekat, berarti dia berdoa. Berarti Yuri Gagarin segala yang dari Amerika itu, ya, yang sampai ke bulan itu lebih dekat itu sama Allah daripada kita yang orang pada ngaku mengikut Rasulullah, atau yang tinggal di ruang angkasa, stasiun ruang angkasa. Seharusnya kita kirim doa, tolong baca doa, tapi lebih dekat. Karena pemahamannya ke arah tajsim nanti.
Allah itu punya tempat, punya fisik. Dan dulu para ulama mengatakan sesat. Tapi sekarang mengatakan itu juga ajaran Ahlus Sunnah. Maka untuk itu, ya, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan Allah dengan Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna ini tidak pernah menyebut tentang fisik. Sedangkan tadi yang tentang Allah itu ada innaka bi'ayunina, ya, mata kami atau tangan kami atau dengan tangan atau wajah. Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan itu bukan fisik, bukan anggota tubuh, bukan sesuatu alat dan sebagainya, dan harus dibersihkan Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman itu sebagai anggota tubuh. Jangan sampai ada pikiran. Jadi Allah bersih dari anggota tubuh, bagian tubuh, dan Allah bersih dari tempat, baik di atas, di bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Jadi kalau Allah nyebut di atas, itu atasnya adalah kemuliaan, bukan atas tempat. Tapi sekarang ngajarin Allah itu di atas tempat. Buktinya kita doa ke atas, berarti Allah di atas. Atas bawah itu bagi kita, kalau Allah pencipta segalanya, dia enggak dibatasi oleh tempat, karena Allah ada sebelum adanya tempat. Tempat itu pengertian kita. Allah ada sebelum ada apapun. Berarti sebelum ada apapun Allah tinggal di mana? Gitu kan? Jadi sebelum ada langit, sebelum ada arsy, sebelum ada kursi, sebelum ada surga, sebelum ada neraka. Jadi harus dipahami itu. Maka memahami Allah bagaimana berikutnya? Karena kekeliruan yang parah itu, ya, padahal sudah diingatkan oleh para ulama, jangan pahami Allah dengan tempat dan dengan anggota tubuh. Maka pemahaman berikutnya yang aman itu adalah dengan Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna ini sabda Rasulullah SAW, "Ahsoha dakhalal jannah." Siapa yang menghitungnya, memahaminya, menjalankannya, maknanya masuk surga. Jadi kunci masuk surga dengan Asmaul Husna. Kemudian Asmaul Husna juga buat doa. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Allah itu punya Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka doalah kepada Allah dengan itu. Dan kita ini kurang memahami Asmaul Husna. Kenapa? Karena tidak dikaji isinya. Atau dikaji isinya tapi tidak dikaitkan penjelasan Allah, maka di kanan. Maka memahaminya, kita lihat Allah menggunakan Asmaul Husna saat disebut oleh Allah setelah ayat, sesuatu ayat. Maka disinilah kami buat ini, ternyata di dalam Al-Quran ini, ya, ada beberapa ayat itu ditutup dengan menyebut Asmaul Husna. Bahkan ada yang 2 kali. Misalnya apa? Ar-Rahmanur Rahim. Yang kita bingung, Allah pengasih dan penyayang, bingung kita. Pengasih penyayang apa dimaksudnya? Pengasih penyayang. Kita nggak berasa bedanya. Kenapa? Nggak paham. Nah ternyata di sini setelah dipelajari, Ar-Rahman artinya Allah pengasih kepada siapapun, apapun di muka bumi ini, termasuk setan. Jadi setan itu masih hidup, masih bisa bergerak, masih berlaku, masih goda kita. Kenapa? Masih dikasih kesempatan. Karena sifat kasih Allah semua dikasih, termasuk penjahat, termasuk Israel, Netanyahu. Jadi kasih biarin. Tapi sementara, nah baru sifat Ar-Rahimnya itu kasih sayang Allah diberikan kepada orang beriman kapan? Di akhirat. Itu hanya bagi orang beriman. Dan itu balasannya bukan balasan dunia ini, dan cukup buat balas. Yang sabda Rasulullah, "Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh nilainya itu lebih besar daripada dunia dan seisinya. Baru kita sholat sunnah aja juga digantinya mengalahkan Bill Gates, Steve Jobs, Zuckerberg, Federal Reserve Bank, Prancis, Inggris, kumpul semua masih kaya kita. Cuman sholatnya 2 rakaat. Apalagi yang pada tua ini udah beberapa kali sholat, berarti rekeningnya berapa banyak tuh? Gak kehitung. Jika kita tembok nanti di sana ya. Jadi kita gembira pas dengar Ar-Rahmanur Rahim. Maka kita disuruh perintah apa aja sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha
Jadi lihat orang kafir pada senang pada apa? Sebentar. Terus Ar-Rahim, saya dapat nanti di surga dengan balasan yang kecil surat. Jadi kita semangat apa-apain, pede. Itulah rahasia dari Bismillahirrahmanirrahim yang selalu diulang-ulang dalam melakukan apa. Dan seterusnya banyak sekali. Ya. Jadi kalau mau dikaji, ini juga silakan. Ini beberapa tempat sudah mengkaji ini, ya, ada di Kementerian Kehutanan sudah jadi kurikulum mesinnya setiap pekan, setiap bulan di PGN ya, sudah juga teman-teman di sana sudah ini dapat nanti pengajian juga di masjid Cibubur, ya, dan beberapa masjid ini di Depok juga di sini bukan Depok, di Depok ya, di Bela Kasar juga mau ngaji ini juga ya, alhamdulillah ini. Jadi disebarkan ini supaya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui Asmaul Husna. Ya. Baik, ada pertanyaan? Sedikit lagi ini kita masuk waktu ya. Iya. Dan ini karena program besar akhir-akhir ini, sesudah pilpres ini, kita akan mendengar pemilu begini. Amin itu diganti dengan Fokul itu apa pamilu kenapa kok sampai bukan itu menjadi suatu kata-kata yang menjadi penghinaan kata-kata. Ya, ini hati-hati ya. Nanti jangan ini kita dibilang penghinaan agama. Tapi kalau itu diganti sudah, kalau menurut saya sudah penghinaan sekarang. Iya. Apa? Iya. Jadi menyebutkan amin itu adalah sunnah, ya. Sunnah. Dan bahkan kita walallin berhenti dulu, nggak boleh walallin amin. Nah, jadi kalau jadi imam ini nggak boleh walallin amin. Itu dari Imam Nawawi dalam kita bahaskan. Jadi harus ada sakta ya sebentar. Baru amin. Gitu ya. Untuk apa? Bahwa pendudukan itu bukan bagian dari Fatihah. Itu sunnah. Jadi kalau memang pilihannya lain, ya udah nggak bilang amin, diam aja kan. Kalau memang pilihannya lain, jangan buat lain ya. Jangan buat lain itu bahaya. Jadi buat ajaran baru. Jadi kita jadi jadi apa ya? Kok jadi pamilunya jadi aneh gitu. Iya. Jadi kata Rasul dalam Al-Quran, wa ma'atakum Rasul wa manahakum anhu fatahu. Apa yang dibawa Rasul ambil, kalau yang dilarang jangan kerjakan gitu. Ya, baik. Selama amin itu dalam rangka ibadah, Ya. itu benar ya. Tapi janganlah taruh amin itu langsung dibayangkan Anies Mohaimin. Jangan. Jadi kalau kita ibadah, nyatakan amin itu sebenarnya amin. Gitu loh. Ya. Jadi jangan dipleset-plesetin amin Anies Mohaimin, jangan. Kita kalau bicara ibadah, kalau bicara kampanye biarlah orang aja. Jadi karena kita juga nggak dapat apa-apa kan. Jadi kita khusus aja ibadah. Ya ini harus ada kecerdasan kita lah. Memang kebetulan sama ya. Begitulah bagus ya. Ingat jangan jadi akhirnya orang melecehkan ibadah gara-gara masalah politik. Di politik ini sekarang udah guyup kita, udah gak jauh bedanya gitu. Jauh bedanya udah antara dari dikit ya. Cuman kita kecenderungannya Dia sini lah. artinya terlalu jauh. Iya. Jadi kita ya perlu kedewasaan. Dan alhamdulillah Indonesia ini udah bagus sekali ya. Bahkan saya pengennya Indonesia ini udah berani jadi guru bagi umat Islam di negara lain. Bisa buyut ini, kalau berbeda-beda kita. Negara lain enggak pada tempur. Kenapa kita bisa begini? Karena ada ormas. Negara kita ini didirikan oleh ormas Islam. Kalau yang lain ada negara dulu baru bikin ormas. Akhirnya pada berantem ormas sama negara berputar. Jadi kayak partai gitu. Kalau kita justru ormas ini yang menjadi negara. Enggak ada negara lain begini ya. Karena itu kita ormas itu dewasa gitu, ya. Ormas apa namanya NU versi SPU itu dewasa karena dia kita diri negara.
sekarang kita ngisi negara kita. Nah itu kenapa nih selama ini kok kayaknya umat Islam kayak disingkirin. Nah itu salah, harus diisi termasuk kekayaannya, ya dilepasin orang. Itu yang bangun kok orang yang nikmati. Nah itu sekarang permainannya apa, perjuangannya di situ ya, perjuangan di situ. Jangan jadi tamu di rumah sendiri, kata Pak Nasir. Apalagi musuh di rumah sendiri, waduh, itu namanya terbalik Pak ya. Itu aja tuh. Baik, dan cukup ya, waktunya udah isyak gitu. Ternyata udah lama juga ya. Siang kita kemarin udah cepet banget. Baik, kita tutup dengan doa ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa syukrika wa barakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa rzuqna fahma wa dhikra salihin. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdza